my channel, bertemu lagi dengan saya Ina Agustina di segmen Ini Misteri. Cuaca hari ini sangat panas, geng. Jadi kalau misalnya nanti di tengah-tengah aku cerita, aku keringetan, bukan so eksotis ya, tapi karena hari ini lagi ada giliran pemadaman listrik di daerah aku. Pada kesempatan kali ini, aku mau membahas tentang 5 pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur pada tahun 2020. Jadi pembunuhan ini baru-baru aja terjadi ya, geng. Diawali kasus yang pertama, yaitu kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Tumbang Sangai, RT 10, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kota Waringin Timur, di mana seorang pria bernama Firman Syah alias Firman, 34 tahun, tega menghabisi nyawa ibu kandungnya sendiri dengan nama Bilu berumur 66 tahun menggunakan senjata tajam. Katanya dalam berita ini ya, geng, si Firman Syah ini membunuh ibunya pada pukul 2 dini hari tanggal 8 Januari 2020. Jadi di awal tahun 2020 kasus pembunuhan keji ini terjadi, dan pembunuhan ini terjadi karena dilatar belakangi oleh pengaruh narkoba. Gimana ya? Narkoba ini bukan hanya merusak diri sendiri tapi juga bisa menyakiti orang lain. Oleh karena itu narkoba sangat dilarang di negara kita ini kan. Tapi masih banyak anak-anak muda, bukan anak-anak muda aja, tapi berbagai banyak berbagai macam usia masih banyak yang menikmati barang terlarang ini. Padahal kan mereka sudah tahu dengan pasti kalau narkoba ini tidak ada dampak baiknya untuk tubuh kita atau untuk keluarga dan untuk seluruh orang yang ada di sekitar kita. Menurut Kepala Desa Sangai, Haji Toto, beliau mengatakan kejadian ini terjadi saat korban atau almarhumah Ibu Bilu ini sedang melakukan sholat tahajud. Setelah selesai melakukan sholat tahajud, beliau melihat anak-anaknya si Firman ini kan sedang sakau atau sedang kayak sedang naik-naiknya pakai narkoba itu. Dia berusaha menasihati anaknya supaya anaknya ini kembali ke jalan yang benar. Semua ibu pasti ingin kan anaknya itu hidupnya lurus, hidupnya bagus, kayak gitu kan, jadi anak yang sukses. Tapi ternyata bukannya menerima nasihat dari ibunya, si Firman ini malah membunuh ibunya menggunakan senjata tajam hingga ibunya tewas bersimbah darah di dalam rumahnya sendiri. Pengaruh narkoba ini ya. Dia sampai lupa loh kalau orang yang sedang dia bacok atau yang sedang dia tusuk itu adalah orang yang sudah melahirkan dan juga sudah membesarkan orang yang berkorban nyawa untuk dirinya. Hanya karena apa? Hanya karena narkoba. Kade Sangai, Haji Toto juga menjelaskan bahwa pelaku merupakan mantan sekretaris desa Sangai pada periode 2013. Dan si pelaku ini atau si Firman ini sudah dikenal sebagai orang yang suka minum minuman keras dan juga mengonsumsi narkoba. Setelah kejadian ini, si Firman langsung diamankan oleh pihak kepolisian yang terkait. Haji Toto juga mengatakan agar pihak yang terkait atau pihak kepolisian itu memberantas segala macam jenis narkoba di desanya kan, juga di seluruh kota Waringin Timur, agar tidak ada lagi kejadian-kejadian serupa yang terjadi, dan semoga narkoba ini juga bisa diberantas dari seluruh Indonesia. Kasus pembunuhan kedua yang terjadi di kota Waringin Timur pada tahun 2020 adalah pada tanggal 4 April 2020 telah ditemukan sesosok jasad di Jalan Lingkar Kota, kilometer 3 Sampit. Mayat ini diidentifikasi bernama Padlianur, seorang tenaga honorer berasal dari Kabupaten Seruyan. Beliau meninggal dengan kepala belakang terluka dan bersimbah darah. Ternyata almarhum merupakan korban perampokan, dan perampokan itu dilakukan oleh rekan almarhum sendiri. Mereka berinisial RK 19 tahun dan KD 17 tahun. Keduanya berhasil diringkus oleh tim Macam Resmob Satuan Polres Kotim pada Kamis 9 April 2020. Kapolres Kotim menerangkan, sebelumnya mereka berkumpul sebanyak 4 orang. Dan ketika mau pulang, korban diantar oleh 2 pelaku. Dan mereka sempat mampir ke kantor korban untuk dimakan. Di sanalah timbul niat para pelaku untuk merampok motor korban. Dan niatnya itu dilaksanakan di kilometer 3 Lingkar Kota Selatan. Pada saat sampai di TKP, salah satu pelaku berinisial KD meminta turun untuk kencing.
Tanpa merasa curiga, korban ikut turun dan membelakangi pelaku. Pada saat itulah, memanfaatkan kelengahan korban, pelaku KD mengambil sebuah batu dan memukul kepala bagian belakang korban hingga korban tersungkur ke jalan. Saat kedua pelaku ini hendak kabur, korban cepat bangun dan memegang kaki salah satu pelaku sehingga korban ini terseret sampai 15 meter dari tempat dia pertama terjatuhkan dan kemudian ditemukan meninggal keesokan harinya. Kedua pelaku diamankan di Kota Sampit, sedangkan barang curiannya atau sepeda motornya itu mereka sembunyikan di Kabupaten Katingan dan juga sudah berhasil ditemukan. Kasus pembunuhan ketiga yang terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur ini cukup menggetarkan jiwa karena kasus pembunuhan ini merupakan pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu kepada anak kandungnya sendiri. WM, pelaku pembunuhan anak kandungnya sendiri di salah satu perumahan di perkebunan kelapa sawit, saat ini sedang dilakukan tes kejiwaan. Pelaku sudah diamankan di Polres Kotim pada tanggal 27 April 2020. Dan entahlah, saya tidak tahu sekarang nih tes kejiwaannya udah keluar apa belum kan. Saya belum dapat berita terbaru. Berdasarkan kronologi yang dihimpun oleh pihak kepolisian, kejadian ini terjadi pada pukul 9 pagi tanggal 25 April 2020. Saat itu pelaku sedang menonton TV dan kemudian pelaku itu mendapat bisikan, katanya bisikan itu dia disuruh untuk membunuh anaknya sendiri. Seketika itu juga dia percayakan bisikan itu dan berniat untuk menghabisi nyawa anak kandungnya sendiri. Pada saat itu si balita kan sedang tidur, anaknya masih balita itu sedang tidur. Jadi dia tuh nyari pisau, tapi di rumah itu nggak ada pisau. Dia malah keluar, pergi ke warung, pura-pura belanja, tapi dia mencuri pisau yang ada di warung tersebut. Pisaunya dibawa pulang, dan ketika dia pulang, si balita, anaknya masih balita ini sudah terbangun. Kemudian anaknya ini dibawa ke kamar mandi, dan di sanalah anak itu ditusuk sampai 5 tusukan di perut dan leher. Kemudian balita yang tidak bernyawa ini menenggang nyawa dan meninggal dunia. Coba kalian pikir, geng. Banyak beberapa kasus yang terjadi seorang ibu membunuh anak kandungnya sendiri itu berdasarkan dari bisikan-bisikan. Dan bisikan-bisikan itu sebenarnya ya pengaruh kejiwaan juga. Orang dengan gangguan jiwa itu bukan berarti gila ya, geng. Karena sebagai seorang ibu, kalau misalnya lagi capek, terus capek, kerjaan banyak, anak rewel, belum lagi himpitan ekonomi, terkadang kayak mendengar bisikan atau kayak dengar sesuatu yang kayak berhalusinasi. Kalau misalnya anak-anak ini nggak ada, hidup aku tuh nggak akan serumit ini. Kalau misalnya anak-anak ini menangis terus, kalau misalnya aku dibikin diam selama-lamanya, kayaknya hidup aku bakal damai. Terkadang pikiran-pikiran itu bisa terbesit, tapi dukungan dari orang terdekat itulah yang membuat seorang ibu atau seorang wanita itu menjadi kuat. Misalnya ada anak rewel, anak lagi sakit, atau pekerjaan rumah yang menumpuk, keadaan ekonomi yang ya mengertilah. Kalau orang-orang terdekat kita itu mendukung, menasehati, memberi, bukan menyalahkan ya, bukan menyalahkan. Karena kebanyakan orang itu kalau ada anak yang sakit, anaknya jatuh atau apa, itu langsung bilang, kamu tuh gak benar-benar jaga anak kamu tuh kayak gini, kamu tuh kayak gitu. Itu yang membuat seorang wanita itu tertekan batinnya dan pada akhirnya mengalami gangguan kejiwaan dan menimbulkan efek-efek samping seperti ini. Bunuh diri, membunuh anaknya sendiri, mencelakai orang lain. Ya maksud aku bukan semua kasus seperti ini karena dilatar belakangi kejadian-kejadian seperti ini ya, kejadian-kejadian tidak ada orang yang mendukung dan selalu disalahkan seperti itu. Tapi kebanyakan kasus itu terjadinya karena seperti ini. Kasus pembunuhan di Kabupaten Kota Waringin Timur yang keempat itu terjadi di Kecamatan Antang Kalang.
di mana di sana seorang pemuda berinisial HR tega membunuh ayah tirinya sendiri yang berinisial TT. Jadi HR ini berusia 20 tahun dan si TT ini berusia 66 tahun. Wow, jarak usianya jauh ya. Jadi walaupun sama-sama laki-laki, dan tidak ada apa ya kayak kemungkinan si almarhum ini untuk bertahan atau menyerang, itu sangat kecil ya kalau dari segi kekuatan ya, biarpun sama-sama laki-laki kan, karena almarhum sudah lansia. Menurut Kapolsek Antangkalang, Ibda Rino Herianto mengatakan peristiwa ini terjadi di RT 14 RW 05 Desa Bakti Karya, Kecamatan Antangkalang, Kabupaten Kota Waringin Timur. Wow. Kejadian ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Lokasi kejadiannya itu di depan rumah korban. Tahu kenapa kejadian ini bisa terjadi? Itu karena ayah tiri pelaku menyuruh pelaku untuk pergi ikut tahlilan. Tapi pelaku tidak mau dan merasa kayak tersinggung gitu dengan ayah tirinya. Jadi pelaku ini mau menyerang ayah tirinya menggunakan besi yang diambil dari bawah rumahnya. Tapi waktu itu dihalangi oleh para warga yang ada di sana kan. Tapi karena pelaku ini masih kesal, pelaku kembali mengambil parang di bawah rumahnya dan berniat menyerang korban. Nah, jadi pada saat itu kan ayah tirinya ini kan melihat kalau anak tirinya ini bakal menyerang dia. Dia sempat menghindar. Jadi almarhum ini sempat menghindar. Tapi pada serangan kedua, parang itu berhasil menebas almarhum sehingga almarhum tersungkur dan bersimbah darah. Kemudian pelaku lari ke pondok perkebunan yang letaknya tidak begitu jauh dari rumahnya. Melihat kejadian ini kan, para warga kemudian melapor ke Polsek Antang dan pelaku berhasil diringkus di pondok perkebunan itu. Jenazahnya dibawa ke RSUD Dr. Murjani Sampit untuk dilakukan visum. Kasus pembunuhan di Kabupaten Kota Waringin Timur yang kelima atau yang terakhir adalah baru saja terjadi, pemirsa. Ya, kasus pembunuhan ini baru saja terjadi. Dan ini sangat sangat viral dan fenomenal. Kenapa viral dan fenomenal? Karena kasus ini merupakan kayak kasus yang cukup wah gitulah. Seorang istri berinisial A berumur 35 tahun tega menghabisi suaminya sendiri berinisial AW berumur 36 tahun dengan menggunakan sebilah pisau dapur. Jadi kejadiannya ini terjadi di Jalan Nyai Enat ya. Tanggal itu di Kota Sampit, kejadiannya ini benar-benar di Kota Sampit. Kalau yang tadinya kan di kecamatan lain kan, kecamatan yang jauh-jauh. Ini kejadiannya terjadi di Kota Sampit di Jalan Nyai Enat. Jadi kayak gini, si istri kejadian ini pada tanggal 4 September 2020 baru aja terjadi. Jadi kayak gini ya, si istri ini katanya dari berita-berita yang aku baca ya, itu pernah memergoki atau pernah menemukan foto suaminya dengan perempuan lain tidak pakai busana gitu ya. Dan dari situlah muncul kecurigaan. Insting perempuan itu sangat kuat. Biasanya kalau laki-laki itu serapat apapun mereka menyembunyikan perselingkuhannya mereka, itu pasti ketahuan. Karena insting istri kuat dan juga bantuan dari Yang Maha Pencipta untuk memberitahukan kebusukan laki-laki yang suka selingkuhan. Jadi pada suatu malam si istri ini video call sama suaminya. Suaminya ada di dalam mobil kan, lagi video call. Si istri ini kayaknya dengar suara perempuan. Jadi istrinya itu minta supaya suaminya itu mengarahkan kamera ke seluruh mobil. Dan ternyata di dalam mobil itu ada perempuan. Dan aku tidak tahu ya itu selingkuhannya atau temannya atau apa. Pokoknya dalam mobil itu ada perempuan. Tersulutlah emosi sang istri ya, dari pertama dia udah pernah lihat fotonya suaminya sama perempuan lain kan. Dia ambil pisau dapur, disembunyikan di balik bajunya. Suaminya datang, suaminya buka pintu kan, dia langsung nyamperin. Suaminya buka pintu mobil. Mereka sempat cekcok di sana. Mereka cekcok, marah, dan berujung si istri itu nusuk suaminya. Suaminya jatuh, bersimbah darah. Ya itu tadi,
istrinya ini kan kayak tersulut emosi ya, emosi sesaat, emosi yang sangat-sangat kuat sehingga dia bisa menusuk suaminya sendiri. Dan ketika suaminya jatuh bersimbah darah, dia mulai sadar dan dia bersama para tetangga membawa suaminya pergi ke rumah sakit Dr. Andes Murjani Sampit. Tapi ternyata nyawa suaminya tidak bisa ditolong karena kehabisan darah. Menyesal kemudian. Saya tidak bisa bilang ya yang salah siapa gitu. Tapi tindakan menghabisi nyawa orang lain itu tetap salah. Seperti apapun itu, sakit hati apapun kita, janganlah kita menyerang dari depan, serang aja dari belakang. Banyak dukun santet. Oke? Dan ini yang terakhir ya, tapi sebenarnya masih ada satu kasus yang bikin panas, geng. Jadi gimana ya, kasus ini terjadi di tahun 2017 lalu. Kalau kalian yang asli orang Sampit atau tinggal di Sampit dari tahun 2017, pasti kalian pernah mendengar kasus pembunuhan almarhumah Nur Fitri yang jasadnya ditemukan di Jalan Pramuka. Nggak tahu kilometer berapa. Pokoknya jasad ini ditemukan di pinggir jalan, di Jalan Pramuka. Dan saya tidak tahu kasus ini sudah berhasil diungkapkan siapa pelakunya atau tidak. Cuman dari yang saya cari ini ya, kasus ini tanggal dari ini ya. Berita terakhir yang saya baca itu dari Radar Sampit, Kamis 17 Oktober 2019. Pelakunya masih belum ditemukan ya. Ini nggak tahu ini. Kasus pembunuhan terhadap Nur Fitri, 24 tahun, masih diselimuti tabir misteri. Meski 2 tahun lebih gadis itu berpulang secara tak wajar, aparat kepolisian dinilai gagal mengungkap kasus tersebut meski ada sejumlah titik terang yang mengarah pada pelaku. Jasad Fitri ditemukan di pinggir Jalan Pramuka sampai 14 Oktober 2017. Udah 2017 lalu ya, ini udah 2020, udah berapa tahun kan? Dan ada bekas luka akibat hantaman benda tumpul. Diduga kuat dia merupakan korban pembunuhan. Jadi waktu jenazah atau mayat dari saudari Nur Fitri ini ditemukan, itu banyak waktu itu ya, 2017 itu banyak beredar video-video yang menampakkan jasad korban. Jadi itu korban utuh, cuma dari mulut apa dari hidungnya tuh kayak keluar darah. Jadi korban tuh kayak dihantam dari depan apa dihantam belakangnya gitu kan, akibatnya kayak pendarahan otaknya atau apa, kurang ngerti juga, tapi kayak ada keluar darahnya gitu kan dari hidungnya kalau nggak salah itu, sama mulutnya. Nah, Fitri merupakan istri, ya sudahlah, pokoknya kasus ini saya udah googling dan cari, itu kayaknya masih belum ada titik terangnya. Nggak tahu ya kalau udah ada titiknya. Mudah-mudahan kasus ini cepat selesai dan pembunuhnya bisa cepat ditangkap sehingga keadilan untuk saudara Fitri bisa ditegakkan. Karena menghilangkan nyawa orang lain itu tidak pernah ada benarnya. Mengerti? Cukup sekian dan terima kasih. Aku juga mau mengucapkan terima kasih pada semua teman-teman yang udah mendukung channel ini, yang udah men-subscribe channel ini. Mudah-mudahan kedepannya channel ini bisa menghasilkan atau bisa memberikan berita-berita, cerita-cerita, dan bahasan-bahasan yang lebih menarik dan lebih sampai ke hati teman-teman semua. See you again.